Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tona minan na'imil lati la tu'adu wa la tuhsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi muhtassa. Salawatullah wa salamuhu alaihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Maqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan berbincang sedikit tentang syukur. Apa syukur itu? Syukur adalah salah satu bagian dari ibadah mahdoh seorang hamba kepada Tuhannya. Juga syukur merupakan bentuk manifestasi rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berterima kasih? Sebab banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya, ya, termasuk kepada kita semua kalian. Kita ingat ya, firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan dapat dihitung, saking banyaknya itu nikmat. Lantas bagaimana hukum bersyukur itu bagi kita? Mari kita perhatikan firman Allah yang berbunyi, washkuru li wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Artinya maksudnya kufur nikmat. Washkuru itu menggunakan sigat amar, artinya lil wujub. Jadi saya simpulkan bahwa bersyukur itu merupakan salah satu kewajiban seorang hamba kepada Tuhan. Kemudian juga kita perhatikan surat Ibrahim ayat 7, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, artinya mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa bersyukur itu merupakan salah satu kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Syukur itu ialah sorpul abdi ala ma khuliqa bihi. Artinya menggunakan nikmat itu sesuai dengan diciptakannya untuk hambanya. Artinya menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara bersyukur? Bersyukur itu banyak caranya. Di antaranya yang pertama bil qalbi, artinya bersyukur dengan hati. Hati merasa senang dan meyakini bahwa rizki itu, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua bil lisan, artinya bersyukur dengan lidah. Minimal kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sebab afdhalud doa alhamdulillah, seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Kemudian berikutnya bersyukur bil jawarihi, artinya bersyukur dengan anggota badan. Coba kita perhatikan, kita diberi lisan, diberi lidah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang begitu besar kepada kita. Nah, bagaimana caranya bersyukur dengan lidah? Yaitu berbanyaklah kita membaca Al-Quran, zikir, banyak doa, sholawat, dan lain sebagainya. Kemudian kita diberi tangan. Tangan merupakan salah satu nikmat yang besar bagi kita. Nah, sekarang bagaimana cara bersyukurnya? Marilah kita gunakan tangan itu untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya seorang petani, gunakanlah tangannya itu untuk mencakul. Kemudian para pedagang, gunakanlah tangannya untuk menjajakan dagangannya. Para pegawai, silakan
tangannya itu dipergunakan untuk menulis pekerjaan. Kemudian para siswa silakan tangannya itu dipergunakan untuk menulis pelajaran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita diberi telinga. Bagaimana cara bersyukurnya? Marilah kita dengarkan ceramah, dengarkan nasihat, dengarkan orang yang baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian kita diberi kaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kaki itu untuk melangkah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, melangkah ke majelis taklim untuk mendengarkan pengajian, silaturahmi, bekerja mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, bersyukur bil mali dengan harta, yaitu dengan cara mengeluarkan zakat, nafkah keluarga, sedekah, infak dan lain sebagainya. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu fenomena tentang syukur yang patut kita simak bersama. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang yang berdoa di hadapan atau di depan Ka'bah. Tapi orang yang berdoa itu berbeda dengan kebanyakan orang-orang berdoa. Apa doa orang tersebut? Doanya begini: Allahumma ij'alni min qalil, Allahumma ij'alni min qalil, Allahumma ij'alni min qalil. Ya Allah, jadikanlah hamba ini dari golongan yang sedikit. Terus doa ini dibaca terus-menerus sampai selesai. Nah, kebetulan di samping orang itu ada Khalifah Umar bin Khattab mendengarkan doa orang ini. Timbul rasa aneh pada hati Umar bin Khattab. Kenapa orang ini berdoa berbeda dengan doa-doa orang kebanyakan? Nah, sehingga mendorong Umar bin Khattab bertanya kepada orang tersebut, "Hai fulan, kenapa engkau itu berdoa seperti itu? Kalau orang-orang kan berdoa itu ingin uang yang banyak, ingin rezeki yang banyak, harta yang banyak, pokoknya terbanyak. Tapi kenapa engkau berdoa seperti itu?" Nah, kemudian orang itu menjawab, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya saya ini ingat firman Allah di dalam surat As-Saba ayat 13, di akhir ayat berbunyi begini, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur." Nah, Amirul Mukminin, saya ini menginginkan supaya termasuk golongan orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan momen yang sangat berharga untuk kita banyak bersyukur dan berdoa. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu bertambah. La in syakartum la azinnanakum. Dan kita banyak berdoa karena doa pada bulan Ramadan diijabah. Salah satu bentuk doa yang kita inginkan yaitu mudah-mudahan kita termasuk orang atau golongan yang sedikit, yaitu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, Nabi Ibrahim telah mengajarkan atau memberi contoh kepada kita bagaimana doa kita agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Doanya begini: Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Robbi auzi'ni, ya Allah, berilah aku ilham an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan berilah aku kekuatan untuk mengamalkan amal soleh yang kau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah dengan rahmatmu aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang berkah ini syukur kita diterima dan doa kita diijabah, dan mudah-mudahan ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat.
Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.